Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa. Saya Pendeta Manda Laika Dandel yang melayani umat Tuhan di GKI Serpong BSD Tangerang Selatan. Dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20. Sebelum kita menyimak bagian ini lebih lanjut, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini kami juga mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian Alkitab Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal kuasa. Ada banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kuasa. Karena dengan kuasa itu dia bebas melakukan apa saja. Seakan-akan kalau punya kuasa itu berarti dialah yang paling hebat. Kalau dia punya kuasa dalam bidang tertentu, maka dialah yang paling ahli, dialah yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Tapi seringkali orang lupa bahwa kuasa itu tidak selalu datang dari diri kita sendiri. Kuasa-kuasa yang jauh lebih besar itu biasanya datang dari hal-hal di luar kita. Contoh dalam bacaan kita hari ini, terkait dengan bagaimana Yesus mengutus 70 orang murid dan kemudian mereka 70 orang itu melapor kepada Yesus bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Yesus menyampaikan bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa supaya mereka bisa melakukan banyak hal dan tidak menghadapi hal-hal yang rumit ketika melakukan pelayanan itu. Dan Yesus mengingatkan bahwa janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan bagian pelayanan kita ataupun hal-hal lain yang Tuhan percayakan buat kita. Semata-mata kuasa itu bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari kemampuan kita sendiri. Namun kebanyakan orang terlena dengan kuasa itu sehingga menganggap itu semua karena saya, itu semua karena saya hebat, itu semua karena saya mampu, itu semua karena saya lebih dari orang-orang lain, sehingga kita menganggap rendah yang lain. Kita menganggap orang lain tidak bisa seperti kita. Kita menganggap orang lain lebih kecil, sehingga gampang sekali untuk kita menindas, untuk kita menyinggung mereka, untuk kita tidak peduli terhadap orang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal kuasa, hati-hati dalam menggunakan kuasa ini. Karena kuasa ini punya dua sisi yang berbeda. Kuasa artinya kita diberikan kepercayaan untuk melakukan apa yang baik. Tetapi kalau kita terlalu gegabah, kita terlalu kikir, maka kita akan melihat bahwa kuasa itu adalah cara kita untuk menindas orang lain. Kita akan menjadi sombong, kita lupa bahwa itu semua adalah pemberian, bahwa itu adalah bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, mari kita berpikir ulang tentang bagaimana kita menyikapi kuasa yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kuasa bukan berarti kita bisa sewenang-wenang. Kuasa bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas dan kebal terhadap hukuman. Kuasa justru harusnya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Yesus sendiri mengingatkan supaya kita bersuka cita atas kuasa itu karena nama kita terdaftar di surga. Artinya kuasa itu seharusnya merujuk kepada Allah itu sendiri yang mempunyai kuasa penuh dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pergunakan kuasa yang ada pada diri kita untuk kita kembalikan kepada Allah, untuk kita pakai bagi kemuliaan Allah. Sehingga dengan demikian kuasa yang kita punya adalah untuk menyatakan kuasa Allah yang jauh lebih besar. Bukan kita yang hebat. Bukan karena kita yang kemudian punya skill. Bukan karena kita. Lagi-lagi bukan karena kita. Karena kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kita ini dari debu tanah. Nafas kita pun adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya sehingga kita menjadi hidup. Itu karena Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kita. Sehingga biarlah kita juga bisa merefleksikan semua hal yang kita terima dari Tuhan untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan kuasa. Biarlah itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kuasa yang kita miliki, kita pakai sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehati-hati mungkin, supaya jangan sampai karena kuasa itu, nama Tuhan justru malah tercoreng. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan dengan melakukan apa yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kiranya renungan hari ini menolong kita sekalian untuk menjadi lebih bijak dari hari ke hari. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Ya Allah, sungguh agung karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Engkaulah yang menuntun kami sehingga kami boleh menikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, usaha kami, dalam keluarga kami, dalam hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memakai kuasa yang Tuhan berikan ini dengan bijaksana. Sehingga segala sesuatunya kami kembalikan kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi hamba yang rendah hati di hadapan-Mu. Karena sungguh ya Tuhan, kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan sertai kami. Ingatkan terus kami untuk senantiasa bijak dalam memakai kuasa yang ada pada kami. Kiranya kami semua dijauhkan dari kecenderungan untuk menyombongkan diri, untuk memegahkan diri. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah ibu, bapak, dan saudara renungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.